Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ratu Khairia dengan NIM 2301646. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah memenuhi tugas dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait materi pembelajaran dari video tersebut dengan judul Administrasi Ketatausahaan Sekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari administrasi ketatausahaan. Nah, tata keusahaan pendidikan sering disebut dengan istilah administrasi tata usaha, yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, mengandalkan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Adapun proses administrasi ketatausahaan ini ada dua. Yang pertama proses persuratan dan yang kedua yaitu proses kearsipan. Nah, di sini kita akan membahas proses yang pertama yaitu persuratan atau penataan surat. Menurut Kemendikbud, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Sementara menurut ahli, surat terbagi dua, yaitu surat dinas. Pertama itu surat dinas. Surat dinas yaitu surat yang berisi hal yang berkenaan dengan administrasi pemerintah. Yang kedua yaitu nota dinas, yaitu surat antara atasan dan bawahan yang berisi catatan singkat tentang suatu pokok persoalan. Nah, yang ketiga yaitu memo, dan yang keempat itu surat pengantar, dan yang kelima yaitu surat kawat atau telegram, yaitu surat singkat dan menggunakan kata-kata biasa atau kata sandi yang mengenai hal yang perlu disampaikannya. Selanjutnya yang keenam yaitu surat keputusan. Surat edaran yang ke-8 yaitu surat undang-undang, yang ke-9 surat tugas, dan yang ke-10 yaitu surat kuasa. Nah, yang dimaksud dengan surat kuasa di sini yaitu surat yang berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan atas nama pemberi kuasa. Yang ke-11 yaitu surat pengumuman, dan yang ke-12 surat pernyataan, yang ke-13 surat keterangan, dan yang ke-14 yaitu surat berita. Nah, selanjutnya yaitu proses yang kedua adalah kearsipan atau penataan arsip. Nah, berikut ini hal yang berkaitan dengan penataan arsip, yaitu yang pertama, asas penataan arsip, yaitu asas sentralisasi, yaitu asas penataan arsip yang dipusatkan pada satu unit selanjutnya, yaitu asas desentralisasi. Nah, asas ini yaitu asas penataan arsip pada unit-unit dalam organisasi. Dan yang selanjutnya yaitu asas gabungan. Nah, asas gabungan ini maksudnya adalah asas gabungan antara asas sentralisasi dan juga asas desentralisasi. Selanjutnya sistem penataan arsip. Nah, sistem penataan arsip berdasarkan hal berikut. Yang pertama berdasarkan masalah, yang kedua berdasarkan abjad, yang ketiga berdasarkan tanggal, dan yang keempat berdasarkan nomor. Selanjutnya berdasarkan wilayah, yaitu proses penataan arsip. Yang pertama meneliti arsip, akan disimpan selanjutnya mengelompokkan arsip, lalu meneliti kesesuaian lampiran selanjutnya, mengklasifikasikan arsip, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas dan menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola materi selanjutnya, yaitu mengenai tata ruang kantor atau sekolah. Nah, tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan mesin dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Para ahli membagi konsep tata ruang kantor secara garis besar ke dalam 4 bagian, yaitu bagian yang pertama
pertama adalah konsep tata ruang kantor yang tertutup, yaitu tata ruang kantor dengan penempatan ruang yang dipisah dibagi ke dalam ruang-ruang kerja yang dipisahkan oleh tembok ataupun penyekat dari kayu. Selanjutnya, tata ruang yang kedua yaitu konsep tata ruang kantor terbuka. Nah, maksudnya yaitu kantor dengan ruangan yang besar dan ditempati beberapa pegawai tanpa dipisahkan oleh tembok ataupun penyekat dari kayu tersebut. Selanjutnya, konsep yang ketiga yaitu konsep tata ruang kantor berpanorama. Nah, maksudnya yaitu adalah tata ruang yang dihiasi oleh dekorasi taman. Selanjutnya yaitu konsep yang keempat, konsep tata ruang kantor berserkat atau terpisah. Nah, maksudnya yaitu tata ruang yang diberi dan dipisah-pisahkan dengan ukuran yang bervariatif untuk suatu bidang atau subbagian atau seksi beberapa pegawai. Selanjutnya ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam penataan ruang perkantoran, yaitu yang pertama, kita harus memperhatikan yang namanya cahaya. Selanjutnya kita juga harus memperhatikan yaitu warna. Dan yang ketiga kita juga harus memperhatikan udara. Dan yang keempat kita juga harus memperhatikan suara. Selanjutnya memperhatikan yaitu suara. Selanjutnya adalah peran guru dalam administrasi keuangan. Nah, peran guru dalam sekolah yaitu pertama, terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam memberi layanan. Yang kedua, menghimpun, mencatat, dan mengelola mengandalkan, mengirim, menyimpan, serta menemukan kembali berbagai keterangan yang berkenaan maupun yang menunjang penyelenggaraan dan pendidikan di sekolah. Nah, yang ketiga yaitu membantu perkembangan lembaga persekolahan dengan memberikan masukan-masukan yang bersifat inovatif dan juga kreatif.
kualitas pelayanan sekolah baik secara eksternal maupun internal. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video presentasi kali ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.